pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul makalah membuat RPP Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami kelompok 9 yaitu terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Bella Oktawinata, sebagai moderator dan pemateri pertama, kemudian ada Khaira Tunisa sebagai pemateri kedua, kemudian Sherin Gustaviani sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu Nana sebagai pemateri keempat. Di sini kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja saya membacakan materinya, yaitu yang A. Pengertian RPP Bahasa Indonesia. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Bahasa Indonesia adalah perencanaan proses pembelajaran berupa ikhtisar atau garis besar, tata kelolaan atau prosedur, dan mekanisme atau tata kerja penyajian materi pembelajaran. Dilihat dari sudut tata kelola, pembelajaran RPP berupa strategi, pengolahan kelas yang berkaitan dengan pengaturan peserta didik sesuai dengan metode yang dipilih. Kemudian, tujuan dibuatnya RPP Bahasa Indonesia adalah agar pembelajaran berbahasa dan bersastra bergabung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat bakat peserta didik tersebut. Yang B, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama yaitu ada landasan pengembangan RPP Bahasa Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses prinsip-prinsip, yaitu pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ketiga, mengembangkan budaya membaca bagi peserta didik. Kemudian yang C, alur penyusunan RPP Bahasa Indonesia, yaitu ada menelaah silabus. Silabus Bahasa Indonesia adalah rencana pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi KD atau SK dan indikator. Alur yang kedua adalah mengidentifikasi SK yaitu standar kompetensi dan KD yaitu kompetensi dasar dan indikator yang disusun sesuai dengan silabus yang ada. Kemudian ada mencari rujukan keilmuan terkait dengan indikator. Kemudian ada mengisi komponen RPP dan mendiskusikan RPP dengan teman sejawat. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khaira Tunisa. Saya Khaira Tunisa akan melanjutkan penjelasan dari Bella Oktawinata, yaitu mengisi komponen RPP. Di sini RPP yang terdiri atas beberapa komponen haruslah diisi sesuai dengan nama komponen. Secara umum, ada dua cara pengisian komponen RPP, yakni hanya memindahkan isi pada silabus ke dalam RPP dan mengisi hal baru. Misalnya komponen SK, KD diisi dengan SK KD yang sudah tersedia pada silabus. Selanjutnya, mendiskusikan RPP dengan teman sejawat. Agar RPP yang kita buat memadai dan bermutu, perlulah didiskusikan dengan teman sejawat. Agar pemikiran teman sejawat itu bisa menambah kualitas RPP yang kita buat. Misalnya didiskusikan dengan teman sejawat di sekolah atau di forum lainnya. D. Komponen RPP Bahasa Indonesia. Yang pertama itu menetapkan identitas mata pelajaran lengkap dengan nama sekolah. Yang kedua, memindahkan standar kompetensi dari silabus. Yang ketiga, memindahkan kompetensi dasar dari silabus. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menetapkan pembelajaran, menentukan dan memutuskan metode pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan yang ke-8, menentukan bahan, alat atau media, dan
sumber belajar. Yang kesembilan, menyusun instrumen penilaian lengkap dengan cara mengelola dan rubrik penilaiannya. Rumus yang ke-10, menuliskan identitas penyusun dan kepala sekolah. Baiklah, yang rumusan indikator kata kerja operasional. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetisi dasar. Penanda ini ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran satuan pendidik, serta potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Artinya, instrumen penilaian disusun berdasarkan indikator. Langkah-langkah perumusan indikator. Langkah-langkah perumusan indikator ini ada 4. Yang pertama, menganalisis kompetensi yang akan Yang pertama, menganalisis kompetisi yang akan dicapai melalui pembelajaran. Yang kedua, menyusun faktor penanda yang menggambarkan pencapaian kompetisi. Yang ketiga, mengidentifikasi kata kerja operasional yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang keempat, merumuskan indikator berbahasa dan bersastra. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Seren Gustapiani. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari rekan saya Kayla Tunisa. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama, merancang kerangka proses pembelajaran untuk mencapai indikator. Yang kedua, menentukan proses dan hasil belajar berdasarkan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang ketiga, mengelompokkan indikator-indikator berdasarkan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang keempat, mengelompokkan indikator dalam ranah tertentu berdasarkan indikator yang menggambarkan proses dan hasil. Yang kelima, mengidentifikasi pendidikan karakter yang relevan dengan indikator yang menggambarkan proses dan hasil. Yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat proses dan hasil belajar serta terintegrasi dengan pendidikan karakter hasil identifikasi yang relevan. Selanjutnya, materi ajar. Materi ajar adalah substansi dari SKKD dan indikator yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Materi di dalam RPP ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya, jenis materi ajar. Dalam hal jenis, dilihat dari ranahnya, materi harus mengarah pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan dilihat dari isinya, dapat berupa fakta, konsep, prinsip, serta prosedur. Dasar-dasar yang harus dipertimbangkan dalam menentukan materi dasar ini adalah tingkatan perkembangan kognitif peserta didik, kebermanfaatannya bagi peserta didik, keilmuannya, kedalaman dan keluasannya, kesesuaiannya dengan kebutuhan peserta didik, serta alokasi waktu yang diperlukan. Selanjutnya, pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis isi materi ajar seperti materi ajar berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur yang sesuai dengan indikator. Yang kedua, memilih jenis pengembangan materi pembelajaran, yakni pemilihan penyusunan, pengadaptasian, pengadopsian, penerjemahan, dan pretisian. Memilih wujud pengembangan materi ajar. Yang keempat, mengidentifikasi jenis sumber pengembangan materi ajar. Yang kelima, menyusun kerangka materi ajar. Yang keenam, mengembangkan materi ajar berdasarkan butir-butir dengan memanfaatkan referensi. Perlu disadari bahwa menulis termasuk mengembangkan materi ajar, bukanlah pekerjaan sendirian. Perkenalkan, nama saya Nana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Sharon Gustaviani. Langsung saja, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik
mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pada bagian ini dituliskan semua metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran. Ada 3 unsur utama yang harus dikembangkan di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Sumber belajar. Kita bisa mendapatkan sumber belajar kita melalui 1. Buku teks pelajaran, 2. Laporan hasil penelitian, yang ketiga jurnal, yang keempat pakar bidang studi, yang kelima kalangan profesional, yang keenam penerbitan berkala, yang ketujuh internet, yang kedelapan media audiovisual, yang kesembilan lingkungan. Sumber belajar merupakan tempat diperolehnya bahan ajar. Dalam mencari sumber belajar, siswa dapat dilibatkan untuk mendapatkannya. Misalnya siswa ditugasi untuk mencari surat kabar, majalah, hasil penelitian, dan sebagainya. Penilaian hasil belajar. Yang A, untuk mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran berbahasa dan bersastra di Indonesia yang telah ditetapkan dari segi ketercapaiannya. Yang B, untuk memberikan gambaran yang objektif atas pengamatan berbahasa dan bersastra serta berbuat dengan bahasa dan sastra yang telah dilakukan siswa. Yang C, untuk mengetahui kemampuan siswa di dalam SKKD tertentu. Yang D, untuk menentukan kelayakan siswa dalam kemampuan berbahasa dan bersastra. Yang E, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran berbahasa dan bersastra yang telah berlangsung. Yang F, untuk memberikan motivasi belajar pada siswa dan guru. Kesimpulannya yaitu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan dari kelompok 9. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.